Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Bulan tak bertuhan lenyap. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kerajaan ilahi kini sedang terbuka. Kerajaan yang mana? Kuanlin atau Tianji? Pembukaan kerajaan ilahi pada dasarnya bersifat rahasia. Terlepas dari urutan dan waktu pembukaan yang konvensional, hanya segelintir orang terpilih yang dapat benar-benar memahami keberadaannya melalui kekuatan supernatural mereka. Bintang Xuanfu jatuh pada tengah malam di akhir September. Saat itu, perhatian semua orang tertuju pada bulan hitam dan api yang berkobar di langit, dan tak seorang pun memperhatikan apakah Kuanlin atau Tianji yang terbuka pada tengah malam. Kini setelah guru mengembara di dunia fana, tanpa dukungan dari yang tak tertandingi, mustahil untuk mengetahuinya dengan pasti. Terlebih lagi, guru, yang berkelana sendirian, pasti akan menjadi target utama serangan dewa ilahi. Mampukah guru mengatasinya? Tangan dan kaki Ning Changjiu terasa dingin. Meskipun ia tahu kekuatan supernatural gurunya luar biasa dan bukan tanggung jawabnya untuk khawatir, ia tak kuasa menahan diri untuk membayangkan skenario terburuk. Ia juga bersyukur telah menyadarinya lebih awal. Apa yang kau pikirkan? Lu Jiajia menghampirinya dan bertanya. Ning Changjiu berbagi pikirannya dengannya, dan alis Lu Jiajia sedikit berkerut saat ia mengingat semua yang telah dilihat dan didengarnya selama perjalanan. Ia juga merasa ada yang tidak beres, ternyata Wu Shenyu telah menghilang. Ning Changjiu berkata, rencana awal kami adalah kau menemukan Sueci dan aku untuk pergi ke Laut Selatan. Sekarang sepertinya kita benar-benar tidak bisa berpisah, atau kita akan dikalahkan satu per satu. Lu Jiajia mengangguk, baiklah, jangan khawatir. Kita akan membahas ini lebih lanjut nanti. Ning Changjiu mengangkat kepalanya dan menatap Ning Xiaoling dan Cao Xiaoli. Saat itu, Ning Xiaoling sedang mengajak Cao Xiaoli mengunjungi aula besar yang mengingatkan pada istana kuno. Ekspresi Cao Xiaoli tetap tenang, tetapi iri terpancar di matanya. Ia adalah permaisuri kota batas rusak, jadi bagaimana mungkin kondisi kehidupannya tidak sebaik mereka? Ning Changjiu untuk sementara menekan kekhawatirannya dan berkata, kupikir mereka akan sedikit berselisih, tetapi sekarang tampaknya mereka rukun. Ya, gadis-gadis itu sudah dewasa. Lu Jiajia mengamati mereka, berkata dengan santai, orang jahat memang bisa memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Ning Changjiu berpura-pura tidak tahu, lalu berkata dengan serius, bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Aku akan melindungi mereka. Lu Jiajia mengabaikan omong kosongnya dan mengulurkan tangan untuk memutar telinganya. Keduanya saling mengejar di luar aula. Netherworld kini tampak seperti kerajaan sejati. Makhluk-makhluk yang lahir di sana bukan lagi makhluk-makhluk cacat seperti di masa lalu. Tanah yang dulu dipenuhi tulang kini ditumbuhi rumput putih keabu-abuan. Lautan kegelapan yang dulu menyelimuti dunia telah lenyap. Meskipun langit tetap kelabu dan kacau, ia juga telah menampakkan wujud aslinya. Ning Changjiu mengajak Lu Jiajia menjelajahi Netherworld. Netherworld awalnya mengapung di tengah laut samsara, mengendalikan kelahiran dan kematian semua jiwa. Ning Changjiu dan Lu Jiajia mendaki bukit dan memandangi bunga-bunga hitam yang bergoyang di lembah, berkata, sekarang laut samsara telah menjadi lautan reruntuhan, itu adalah kuburan para pemakan jiwa. Lu Jiajia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya pemakan jiwa itu? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum yakin, tapi aku menduga banyak dari mereka adalah iblis yang telah bangkit selama beberapa ribu tahun terakhir. Banyak dari mereka adalah pengkhianat dari pertempuran negara pemburu 500 tahun yang lalu. Kenapa mereka semua iblis? Tanya Lu Jiajia bingung. Apa rahasianya? Ning Changjiu duduk di lembah tempat bunga-bunga hitam bergoyang dan tersenyum. Jiajia, tak perlu terlalu memikirkan semua hal aneh ini. Dao surgawi telah lama dikuasai oleh Pangeran Kegelapan. Ketika manusia naik ke alam abadi, tubuh fisik mereka dihancurkan oleh Dao surgawi, dan energi spiritual mereka dikonsumsi oleh Pangeran Kegelapan. Namun, iblis secara alami beberapa kali lebih kuat daripada manusia, dan ini menjadi lebih terasa di alam yang lebih tinggi. Tentu saja, harga yang mereka bayar adalah kecepatan kultivasi mereka jauh lebih lambat daripada manusia. Oleh karena itu, tubuh iblis mungkin merupakan tulang yang kuat untuk penggiling daging seperti Tiandao. Tiandao tidak mau membuang energinya untuk mereka, jadi setelah menyerap sebagian besar energi spiritual mereka, ia melemparkan semua mayat ke laut reruntuhan dan membiarkan mereka berjuang sendiri. Ning Changjiu mengungkapkan tebakannya. Lu Jiajia duduk di samping Ning Changjiu, memeluk lututnya dengan ringan. Ia menatapnya dengan heran dan berkata, apakah alasannya sesederhana itu? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, tentu saja, ini hanya dugaanku, tidak bisa dihitung. Lu Jiajia merasa itu masuk akal dan mempercayainya. Ia dengan lembut merentangkan kakinya yang melengkung, matanya menjelajahi bunga-bunga hitam dan pegunungan. Ia bertanya dengan lembut, kalau begitu, keberadaan Pangeran Kegelapan akan sangat sederhana, dan cara mengalahkannya pun sama sederhananya. Ning Changjiu menatap Lu Jiajia dan berkata, tentu saja sederhana. Cara yang digunakan Pangeran Kegelapan untuk mengalahkan kita juga sederhana, satu kekuatan mengalahkan 10 jurus.
Lu Jiajia meliriknya dan mendesah, sayang sekali Pangeran Kegelapan mungkin bukan gadis kecil, kalau tidak, aku akan sangat percaya padamu. Ning Changjiu menatap senyum mengejek di bibir Lu Jiajia, dan berkata, Jiajia pasti salah paham tentangku. Lu Jiajia berkata dengan ringan, jangan membantah, kecuali kau berubah menjadi gadis kecil, aku tidak akan percaya apa yang kau katakan. Ning Changjiu merasakan kurangnya kepercayaan antara guru dan muridnya. Ia berdiri dan mengajak Lu Jiajia berjalan-jalan santai di dunia bawah. Bagaimana logika mitos ini dibangun? Tanya Lu Jiajia dengan santai. Hampir selesai. Ning Changjiu berkata, yang kurang hanyalah pilar terakhir. Setelah pilar terakhir dibangun, kerajaan Tuhan akan benar-benar berdiri. Namun, ia tidak puas dengan mitosnya sendiri. Lu Jiajia bertanya, ketika kerajaan Tuhan selesai dan kau menjadi penguasanya, bisakah kau keluar? Ning Changjiu berkata, ketika aku menjadi Kaisar Jun, aku bisa meninggalkan kerajaan Tuhan sesuka hati dan pergi ke dunia manusia. Gagasan menggambar garis di tanah untuk membuat penjara tidak ada di kerajaan Tuhan yang asli. Aku selalu curiga bahwa ini juga aturan yang ditetapkan oleh Pangeran Kegelapan. Penguasa Tuhan terlalu merusak dunia. Jika terjadi bencana, kemungkinan besar akan menghalanginya mengumpulkan energi spiritual, jadi ia dibatasi. Petik 2. Begitu, Lu Jiajia mengangguk ringan, tiba-tiba tertawa, dan berkata, hei, ketika pertama kali bertemu denganmu, bahkan jika aku memeras otakku, aku mungkin tidak akan mengira bahwa kau adalah reinkarnasi Kaisar Jun dan Yi. Ning Changjiu merenung dan berkata, Jiajia, apakah kamu merasa bangga? Bukan begitu. Lu Jiajia tersenyum tipis dan berkata, berkat keberuntunganmu selama 2 kehidupan, kalau tidak, kamu tidak akan bertemu denganku. Ning Changjiu juga tertawa dan berkata, itu masuk akal. Lu Jiajia berdiri di puncak, pakaiannya putih seperti salju. Ia memandangi pegunungan hitam yang bergelombang dan tiba-tiba berkata, kapan aku bisa bertemu guru lagi? Ning Changjiu berkata, kita akan bertemu saat bulan muncul. Lalu kita akan tidur siang, dan guru seharusnya bisa membuka mimpinya. Lu Jiajia merasa dia benar dan mengangguk pelan, berkata, ketika kita mencapai alam mimpi yang tak terbayangkan, kamu masih harus memanggilku kakak senior. Ning Changjiu berkata, Jiajia menjadi semakin arogan dan mendominasi. Jika dia tidak menyenangkan guru, dia bahkan mungkin akan dicopot dari jabatannya sebagai kakak senior. Bagaimana mungkin? Lu Jiajia sama sekali tidak percaya dan berkata, selain aku, siapa lagi yang memenuhi syarat? Sambil berbicara, mereka kembali ke aula utama dunia bawah. Ning Changjiu menjernihkan pikirannya. Ia mendongak dan melihat Ning Xiaoling dan Cao Xiaoli duduk di meja, tampak sedang mendiskusikan sesuatu, lalu menandatangani perjanjian persahabatan, saling membantu, dan berbagi kehormatan dan aib. Melihat Ning Changjiu kembali, Ning Xiaoling langsung mendongak dan bertanya, kakak, kau mau pergi lagi? Ning Changjiu duduk di samping mereka dan mendesah pelan, yah, terlalu banyak hal yang terjadi di luar. Sungguh suatu kemewahan bisa tinggal di dunia bawah selama setengah hari. Wajah cantik Ning Xiaoling sedikit memucat, dan ia berbisik, yah, Xiaoling punya Diting dan Zhou Yu untuk diajak bicara di istana dunia bawah, jadi dia tidak akan sendirian. Jika ada sesuatu yang kakak senior butuhkan bantuan Xiaoling, tolong beritahu aku. Cao Xiaoli menghiburnya, jangan sedih, saudari Xiaoling, aku akan menjaga guru dengan baik untukmu. Ning Xiaoling menatapnya dengan sayu, menggembungkan wajah mungilnya, seolah ingin menghajarnya. Ning Changjiu berkata, Xiaoli, kau harus tinggal di istana dunia bawah bersama Xiaoling. Musuh yang akan kita hadapi nanti sangat tangguh, dan aku khawatir aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Senyum Cao Xiaoli membeku. Ning Xiaoling cepat-cepat berkata, baiklah, kakak, jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik. Cao Xiaoli segera menjawab, Xiaoli akan menjaga dirinya sendiri. Ning Changjiu mempertimbangkan kata-katanya dengan saksama, tetapi Ning Xiaoling berbicara terus terang untuknya, saudari Xiaoli, apa kau tidak mengerti maksud kakak? Dia bilang kau terlalu lemah, jangan biarkan dia menghalangi. Cao Xiaoli mengerti, tetapi mendengar kata-kata Ning Xiaoling masih terasa menyakitkan. Ning Xiaoling menatap ekspresinya yang memelas dan menyadari kata-katanya agak kasar. Ia berusaha menjaga citranya. Ia menggenggam tangan Cao Xiaoli, mengerjap, dan berkata, saudari Xiaoli, tidakkah kau ingin tinggal bersamaku? Cao Xiaoli, yang bingung harus menjawab apa, hanya bisa mengiyakan dengan lemah, selama guru pergi, aku akan terus berkultivasi. Ning Changjiu mengangguk, menyemangati mereka untuk rukun dan tekun berkultivasi hingga guru kembali. Ning Xiaoling dan Cao Xiaoli mengangguk patuh. Hati Lu Jiajia melunak melihat kedua wanita muda yang menawan itu. Tepat saat ia hendak mengucapkan sesuatu yang lembut, Zhou Yu, di sampingnya, tergerak untuk melafalkan karya terbarunya, Selamat Tinggal. Guru dan murid bersatu kembali, lalu berpisah lagi, dengan lahirnya Cao Xiaoli. Xiaoli cerdas dan cantik, dan kekasihnya di kehidupan sebelumnya adalah Dai. Semua orang merinding saat mendengarkan, melindungi telinga mereka dengan energi spiritual. Namun, hal ini juga membuat perpisahan terasa sedikit lebih mudah.
Ning Xiaoling, mengenakan gaun seputih salju, memanipulasi angin dunia bawah untuk berhembus ke arahnya, mengibaskan rok dan rambutnya, membuatnya tampak semakin memesona dan mengharukan. Cao Xiaoli, yang berdiri di sampingnya, tampak tak tersentuh angin. Ia berdiri berdampingan dengan Ning Xiaoling, namun seolah-olah berada di dua dunia yang berbeda. Dibandingkan dengan wanita satunya, yang bergoyang anggun tertiup angin, ia berdiri tak bergerak, tampak jauh lebih kaku. Mereka melambaikan tangan perpisahan di luar aula. Ning Changjiu dan Lu Jiajia telah meninggalkan dunia bawah, dan mereka bagaikan awan putih, tertiup angin kembali ke langit mereka masing-masing. Setelah kembali ke Sekte Roh Kuno, kedua pria itu beristirahat sejenak, berencana mengunjungi Yu Qing sebagai dalih untuk menuju Menara Piao Miao. Mereka juga akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelajahi Laut Selatan dan menghilangkan keraguan awal Ning Changjiu dari reruntuhan Menara Kerangka. Jika tidak ada hal besar yang terjadi, mereka akan menuju utara, menculik Liu Siwan saat melewati paviliun pedang, menciptakan ilusi bahwa ia secara paksa membawanya bersamanya. Hanya dengan pedang perak di sisinya, Ning Changjiu dapat menjamin peluang untuk kalah atau lolos tanpa cedera melawan seorang Sein Pedang atau Dewa Ilahi. Ia berharap Sueci akan kembali dengan selamat sebelum itu. Namun, waktu telah berlalu begitu lama, dan surat pedang belum juga sampai. Ning Changjiu hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa kekhawatirannya sia-sia. Ia tidak boleh membiarkan impulsifnya merusak rencananya, atau ia mungkin akan tak berdaya. Saat Ning Changjiu dan Lu Jiajia bersiap untuk pergi, ia membuka mata tayinnya dan melihat sekilas sosok yang familiar di tepi jalannya. "Ada apa?" tanya Lu Jiajia, melihatnya tiba-tiba berhenti. Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata, "Seseorang datang." "Siapa?" Liu Siwan." "Apa?" Gerbang Sekte Roh Kuno terbuka, dan Ning Changjiu terkejut melihat gadis itu berdiri di luar, berpakaian hitam, dengan ikat pinggang kulit di pinggangnya dan rambut pendek acak-acakan, membawa pedang di punggungnya. "Nona Liu, mengapa Anda di sini?" tanya Ning Changjiu. Liu Siwan menundukkan kepalanya dan berkata perlahan, "Saya pernah memohon Anda untuk mengampuni kakak perempuan saya, dan berjanji untuk menjadi pedang Anda. Di Jalan Liu Ye, kakak perempuan saya dan saya menerima perintah pedang dari guru kami, jadi kami harus kembali. Tetapi karena kami telah berjanji, pergi tanpa pamit adalah tindakan yang salah, jadi saya menemukan cara untuk kembali." Ning Changjiu semakin bingung, "Apakah kakak-kakak perempuan Anda keberatan dengan kepergian Anda?" "Sudah saya katakan." Liu Siwan berkata, "Saya bilang saya berpura-pura datang kepada Anda, tetapi sebenarnya saya adalah agen rahasia. Saya mengintai di samping Anda dan akan memberi Anda pedang di saat kritis." Meskipun Jiang He selalu menganjurkan keterbukaan dan kejujuran, bagaimanapun juga ini adalah masa yang luar biasa. Semua orang bisa mengerti, jadi izinkan saya datang dan mencoba. Liu Siwan berhenti sejenak, lalu membocorkan rahasia konspirasi itu. "Tentu saja, alasan penyamaranku juga dibuat-buat. Lagi pula, Sekte Jiang mengumumkannya ke dunia luar seperti ini. Maksudnya, aku jatuh cinta padamu, lalu diam-diam mengajarimu ilmu pedang Sekte Jiang. Saat kau bertarung dengan kakak senior kedua mengetahui bahwa kau menguasai ilmu pedang Sekte Jiang. Ia bingung dan menanyaiku. Lalu aku mengaku, kakak senior kedua Gu, karena mempertimbangkan persahabatan kita di masa lalu, mereka tidak menghukumku dengan berat. Mengeluarkanku dari sekte akan segera menyebarkan berita itu ke peringkat surgawi." Ning Changjiu mendengarkan kata-katanya, terengah-engah dan bertanya, "Bagaimana kau bisa menjadi pengkhianat yang begitu terampil?" Liu Siwan menghela napas dan bergumam, "Apa yang bisa kulakukan? Kau telah menindasku, jadi aku tidak punya pilihan selain menjadi pengkhianat bermuka dua dan berkompromi. Jika aku tahu semuanya akan berakhir seperti ini, seharusnya aku tetap bersama Yu Jian Tianzong." Ning Changjiu menepuk bahunya dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Liu Siwan berkata dengan nada kesal, "Pokoknya, jangan macam-macam denganku. Aku bisa saja mengkhianatimu kapan saja dan menikahmu sampai mati dengan kemampuanku yang unik dan tak tertandingi." Lu Jiajia, yang mendengarkan ini, tertegun dan butuh waktu lama untuk mencerna logikanya. Liu Siwan sudah mendongak dan menatap wanita yang sudah bertahun-tahun tak dilihatnya. Saat itu, dia adalah roh kitab suci pedang yang bersembunyi di puncak Tianku, dan dia sering melihat Lu Jiajia pergi ke perpustakaan untuk belajar. "Salam, Lu Feng, Ketua Sekte." Liu Siwan berbicara lebih dulu. Lu Jiajia berkata, "Halo, Nona Liu." Liu Siwan menatapnya sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan dengan ragu berkata, "Ketua Sekte Lu, aku selalu teguh mendukungmu." Ning Changjiu bisa membuktikannya. Dulu, ketika roh kitab suci pedang dan penguasa bulu darah berdebat, perdebatan mereka kebanyakan tentang siapa yang lebih tua, Lu Jiajia atau Zhao Xianger. Ning Changjiu telah menyampaikan hal ini kepada Lu Jiajia. Tak yakin harus berkata apa, Lu Jiajia berkata dengan sedikit malu, "Yah, terima kasih." "Sama-sama." Liu Siwan berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Lagi pula, aku melihatmu tumbuh dewasa.
Lu Jiajia terkejut, lalu teringat bahwa kitab suci pedang amanat surgawi telah tersimpan di perpustakaan selama puluhan tahun, dan ia senang membacanya sejak kecil. Memikirkan hal ini, ia benar-benar tumbuh di bawah pengawasan gadis kecil ini. Kata-katanya memang bagus, tetapi ada sesuatu yang terdengar aneh. Ya, bertahun-tahun berlalu begitu cepat. Lu Jiajia berkata dengan pura-pura bernostalgia, tetapi sebenarnya, ia tidak tahu apa yang sedang ia kenang. Baginya, roh kitab suci pedang saat itu hanyalah hantu yang melayang-layang di perpustakaan. Ya, Liu Siwan mengenang dengan penuh minat, Jiajia sangat kurus saat kecil. Saat itu, kamu mengenakan jubah pedang dan mudah tersandung saat berjalan. Kamu juga keras kepala, kamu tidak mau ada yang membantumu saat jatuh. Setelah bangun, kamu pergi ke sudut perpustakaan untuk diam-diam menghapus air matamu. Saat itu, kamu belum sekolah dan belum bisa membaca, tetapi kamu tetap datang ke perpustakaan dan mengambil buku bergambar. Terkadang kamu tidak sengaja mengambil buku yang salah dan wajahmu memerah. Namun, karena banyaknya orang, kamu malu untuk mengembalikannya. Karena takut terlihat, kamu akan membuka halaman tanpa gambar dan berpura-pura bisa membaca. Bacalah. Kemudian, Jiajia tumbuh dewasa dan akhirnya tidak kurus lagi, tetapi kamu terlalu berbakat dan dikucilkan oleh murid-murid lain. Kemudian, kamu menangkap seekor anak kucing di kaki gunung dan ingin membesarkannya. Kamu membaca buku tentang pembiakan anak kucing di perpustakaan sepanjang hari, tetapi ketika kamu kembali, kamu mendapati kucing itu hilang. Ketika kamu bertanya, kamu mengetahui bahwa kucing itu dibesarkan oleh tetua Bifeng dan tersesat. Sekarang dia harus kembali lagi. Setelah mendengar ini, Jiajia berlari ke sudut perpustakaan untuk menangis diam-diam lagi. Setelah kamu selesai menangis, kamu mengambil buku aritmatika dan mulai membacanya dengan serius. Namun, kamu mengerutkan kening selama 1 jam dan bahkan tidak bisa membuka halaman berikutnya. Oh, dan masih ada lagi. Berhenti, jangan bicara lagi. Telinga Lu Jiajia terasa panas dan pipinya memerah. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menutup mulut Liu Siwan dengan tangan lainnya. Ketika Yazu membicarakan kejadian memalukan masa lalu ini dengannya secara pribadi, dia akan selalu mengeluh dengan genit. Kini setelah mereka terungkap di hadapan Ning Changjiu, ia merasa sangat malu. Ning Changjiu mendengarkan dengan penuh minat. Ia menatap Lu Jiajia dan berkata, Jiajia sangat imut saat kecil. Liu Siwan mengangguk dan berkata, ya, sangat imut. Aku masih ingat banyak hal. Lu Jiajia menarik napas dalam-dalam. Ia meraih pergelangan tangan Liu Siwan, menariknya ke samping, membisikkan sesuatu di telinganya, lalu mengeluarkan segenggam perak dari dadanya, menyelipkannya ke tangan Liu Siwan, dan dengan sungguh-sungguh mengajarinya beberapa patah kata. Liu Siwan menolak uang suap itu, mengatakan bahwa mereka semua berasal dari puncak yang sama, jadi untuk apa membicarakan uang. Lu Jiajia sangat sedih karena suapnya gagal, dan ia merasa seperti ada yang mengendalikannya. Awalnya ia mengira Liu Siwan adalah pendukungnya dan seharusnya mudah ditindas, tetapi ia tidak menyangka ternyata ini pendukung palsu. Ning Changjiu bersandar di pintu dan tertawa. Ia tidak pernah menyangka bahwa Jiajia, yang tak terkalahkan di rumah setelah mengalahkan Sueci, akan jatuh ke tangan Liu Siwan. Liu Siwan datang atas inisiatifnya sendiri, sehingga perjalanan ke Jianghe terselamatkan. Ning Changjiu pun sangat senang. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kakak senior keduamu? Tanya Ning Changjiu. Liu Siwan berkata, kakak senior kedua. Singkatnya, kau harus berhati-hati. Setelah kau pergi, kakak senior kedua bermeditasi selama setengah bulan, menyatu dengan negeri sisa, dan wilayah kekuasaannya telah berkembang pesat. Ning Changjiu mengangguk pelan. Ia tidak terlalu peduli dengan wilayah kekuasaan Liu Junzuo, karena tenaga manusia selalu terbatas. Ia lebih peduli dengan pilihannya. Lu Jiajia menatap Ning Changjiu dan berkata, karena Nona Liu ada di sini, haruskah kita berangkat nanti? Karena dia pedang perakmu, apakah kalian perlu membiasakan diri sebentar? Atau apakah kalian sudah terbiasa? Ning Changjiu dan Liu Siwan saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Ning Changjiu berkata sambil berpikir, membiasakan diri butuh waktu. Ayo kita ke Menara Piao Miao dulu, dan kita bisa membicarakan sisanya di perjalanan. Lu Jiajia mengangguk, baiklah. Ning Changjiu melirik sekte roh kuno dan bertanya, apakah kau ingin bertemu yang lain? Xiao Li dan yang lainnya masih di sekte ini. Liu Siwan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Dulu aku punya pikiran yang tidak pantas tentangnya. Sekarang dia akan menertawakanku ketika melihatku seperti ini. Aku tidak akan pergi dan membuat masalah untuk diriku sendiri. Ning Changjiu tersenyum dan mengangguk. Di luar gerbang utama sekte Ling kuno, Liu Siwan melirik kembali ke bangunan megah itu. 10 puncak menjulang di balik gerbang, menara kayunya samar-samar terlihat. Bermandikan sinar matahari sore, puncak-puncak itu berkilauan dengan lingkaran kuning samar, diselimuti aura yang terselubung. Bagi mereka, tempat ini lebih terasa seperti stasiun pos daripada rumah, namun Lu Jiajia memiliki ikatan khusus dengan sekte tersebut. Ia sendiri yang menutup gerbang dan membersihkan debu dari patung-patung singa batu di depan.
Dari tebing di depan, mereka dapat melihat garis besar jalan Yixiang di kejauhan, deretan kereta dan kudanya yang tak berujung bagaikan tetesan air yang tipis. Mereka pernah menghabiskan malam-malam bersalju yang tak terlupakan di sana. Baru setelah meninggalkan tempat itu, seseorang benar-benar menghargai luasnya langit dan bumi. Seiring seseorang perlahan menjadi abadi, menatap pegunungan, ia pun mulai melirik urat-urat bumi. Dunia runtuh menjadi bidang datar, dan emosi sejati yang tersebar di bidang ini menjadi semakin berharga. Ning Changjiu menemani Lu Jiajia di pintu masuk sekte spiritual kuno, memandang sejenak. Liu Siwan juga mengikuti mereka, dengan agak canggung, mengencangkan tali pedang kuno di punggungnya, rasa gugup membuncah dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya saja ia dan paviliun pedang telah benar-benar berpisah. Ia berharap kakak senior kedua tidak akan melawannya di masa depan. Di luar sekte spiritual kuno, 3 pelangi pedang muncul dari tanah, membubung ke timur. Di sebelah timur sekte spiritual kuno, di balik hamparan daratan yang tak terbatas, menara Piao Miao yang halus melayang di atas laut, fondasinya tak terlihat di tengah pusaran awan. Dari kejauhan, ia tampak seperti pulau terpencil yang mengambang di udara. Bunga-bunga teratai bermekaran di pulau itu. Yu Qing, mengenakan jubah Tao, duduk sendirian, terbangun dari meditasi, raut wajahnya semakin gelisah. Di perairan selatan menara Piao Miao, seorang pendekar pedang tanpa pedang, rambutnya layu dan putih, menyeberangi lautan, kakinya menginjak alang-alang. Ia bukan iblis, dan setelah kehilangan satu lengan, lengannya tak bisa tumbuh kembali. Lengan kanannya yang telanjang, menghadap ke laut, tampak seperti bendera compang camping. 500 tahun telah berlalu. Dahulu kala, iblis menyerbu laut selatan, meminum air laut sebagai anggur dan bersukaria di dalamnya. Kini, hanya ombak yang tenang dan sunyi yang tersisa. Ia bertanya-tanya apakah ia telah benar-benar mempersiapkan diri untuk ini setelah bertahun-tahun. Namun ia tahu bahwa akhir, bagi dirinya sendiri dan bagi dunia, sudah dekat. Salju di utara tertiup angin melewati pegunungan. Bagaikan debu kering yang tertiup angin dan berkumpul menjadi badai pasir. Juga bagaikan pigmen pucat yang menyebar di sepanjang punggung gunung dan mengisi lipatan serta zona kompresi pegunungan. Mereka terhampar tenang di bawah langit yang tak menentu, bagai bangkai binatang purba yang berjamur. Ximing dan Ye Changmong berkelana ke berbagai tempat di utara. Bai Zhang mengikuti mereka, berjalan anggun dengan ekor terikat, seolah permaisuri selalu enggan menurunkan benderanya. Ye Changmong telah berganti pakaian yang pantas. Gaun itu terbuat dari katun dan tersampir rapi di kulitnya. Namun, gaun mahal ini, saat dikenakan di tubuhnya, tampak seperti linen kasar di kulitnya. Mereka berjalan di hutan utara. Musim dingin tiba di utara dalam semalam. Pepohonan putih, yang kemarin setengah tertutup daun kuning, kini gundul. Hutan itu benar-benar sunyi, hanya sesekali terdengar suara pejalan kaki di jalan setapak gunung, membawa beban dan berlalu lalang, tak menyadari keberadaan kedua pria dan kucing mereka. Ye Chan Gong terus melaju, hingga sebuah tebing sungai muncul di depan. Sungai Wushui, sebuah sungai yang deras, mengalir menuju laut utara. Meskipun airnya jernih, warnanya coklat tua karena terkikis oleh permukaan batu di sekitarnya. Seberangi sungai Wushui, lalu lintasi pegunungan dan kau akan melihat sungai Luo, kata Ye Chan Gong. Sungai Luo mengalir dari Middle Earth, mengitari menara lukisan ilahi, dan akhirnya bermuara ke laut utara. Ximing bertanya, tuan ketiga itu, Jisuan, adalah pemilik menara lukisan ilahi, kan? Ya, jawab Ye Chan Gong, di kehidupan sebelumnya, dia adalah Xuan Ze. Ximing sedikit terkejut, tak pernah menyangka tuan ketiga berjubah merah begitu berpengaruh. Bai Zhang juga menoleh dengan terkejut. Ketika Jisuan mengungkapkan identitasnya, ia berada di kota alam rusak dan tak menyadarinya. Kini, ia mengetahui bahwa Xuan Ze, salah satu dari 6 dewa primordial, yang dulunya penguasa sungai, laut, dan danau, masih hidup. Bai Zhang kembali merenung. Ketujuh murid kuil tak terucapkan masing-masing memiliki latar belakang yang luar biasa. Sepertinya Ye Changmong telah mempertimbangkan untuk menyelamatkan mereka. Jadi, apa peran mereka masing-masing dalam perang pemburu ketiga? Ye Changmong berkata lembut, Nuwa, 5 kaisar, Xuan Ze, Zurong, Changji, Bai Ze, mereka semua adalah murid dari generasi itu. Dan bagaimana dengan Ning Changjiu? Apakah dia dikeluarkan dari sekte? Tanya Ximing bingung. Ye Changmong sedikit menundukkan kepalanya, tatapannya tertuju pada sungai Wushui. Ia berbicara dengan lembut, tetapi kata-katanya terdengar lirih, menyatu dengan suara air. Ximing bisa merasakan gejolak emosinya yang halus. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sehelai rambutnya, seperti bayangan, terangkat perlahan, lalu berkibar kembali. Itu saja. Ximing menatapnya, mengerucutkan bibir merahnya yang lembut, lalu tersenyum lembut, dan berkata, baiklah, aku mengerti. Ning Changjiu adalah murid generasi kita. Aku kakak tertua, dia murid kedua, dan Lu Jiajia serta Zhao Xianger murid ketiga dan keempat. Bai Zhang mengeong, berpikir bahwa saat ini sudah tiba, matahari yang gelap akan segera terbenam, mengapa kau masih memikirkannya?
Jika Ye Changong sama sepertimu, bagaimana mungkin dewa tertinggi ini bisa jatuh ke titik ini? Ye Changong tidak membantah. Ayo pergi, aku agak kedinginan. Air sungai Wu dingin, dan Ye Changong merasa dia pasti kedinginan, jadi dia menyilangkan tangan dan sedikit meringkuk. Siming bertanya, apakah kau ingin menyeberangi sungai untuk mengunjungi tepi sungai Luo? Xiao Li, Luo Shen sepertinya teman lama guru. Ye Changong menggelengkan kepalanya pelan, tidak. Siming tidak bertanya lagi. Bai Zhang mengangkat kepalanya dan menatap gadis yang tampak seperti gadis kecil itu. Ia mengeong beberapa kali dengan bingung, yang artinya, Hange, apa kau benar-benar tidak takut? Kau menyia-nyiakan 2 hari berkelana di dunia manusia hanya untuk merasakan dunia manusia? Atau kau sebenarnya tak berdaya sekarang? Ye Changong menatap Bai Zhang dan berkata, kau terlalu banyak berpikir. Aku bukanlah orang bijak yang bersekongkol melawan para dewa. 4.000 tahun yang lalu, para dewa asing menyerbu, dan aku merasa tidak adil sehingga aku pergi ke dunia manusia. 700 tahun yang lalu, aku punya dendam dengan Xuan Fu, jadi aku membunuh Xuan Fu. Bai Zhang mengeong, Hange, kenapa kau berpura-pura begitu naif? Aku tidak punya dendam padamu, kenapa kau bersekongkol melawanku? Ye Changong berkata, ikan itu melompat ke dalam panci di depanku, tentu saja aku harus menutupi panci itu. Petik 2. Bai Zhang marah, tahu bahwa ia sedang memarahi dirinya sendiri karena bodoh, dan ia tidak tahu bagaimana membantahnya. Siming menyilangkan tangannya, matanya yang jernih dan dingin menatap dingin Bai Zhang. Beraninya kau bicara dengan tuanmu. Bai Zhang merasakan ada yang tidak beres, lalu ia menariknya berdiri, membuatnya menjerit. Ye Changong berjalan menyusuri jalan setapak tebing yang terjal. Sesekali, ombak menghantam bebatuan, memecah menjadi gerimis yang mengguyurnya. Sinar matahari dan bayangan berganti sudut di utara yang dingin, dan dalam sekejap mata, pagi berganti senja. Ye Changong memperhatikan ombak sungai Wu dan bunga-bunga teratai es di lereng gunung, berkelana dan berhenti di dunia yang asing ini hingga akhirnya ia menatap sungai Luo. Sungai Luo membentang sejauh mata memandang, matahari terbenam menerjangnya, mewarnai airnya menjadi merah tua. Menatap air semerah darah, Ye Changong samar-samar melihat seorang wanita berdiri di sana, menolak untuk jatuh sampai ajalnya. Dunia yang memesona dan memilukan itu menjadi kabur seiring matahari terbenam. Mereka melewati desa-desa dan kota-kota yang jarang penduduknya dan memasuki kota terdekat. Saat memasuki kota, Bai Zhang dipaksa oleh Siming untuk berubah menjadi seorang wanita muda. Bai Zhang, terbalut gaun perak cair, wajahnya dipenuhi kecantikan yang dingin dan agung, masih terukir kebanggaan. Ia menatap Siming, menggigit bibir, dan berkata, kau, saat kita memasuki kota nanti, bisakah kau tidak merantaiku? Tuan Bai Zhang, apa kau takut mempermalukan diri sendiri? Siming mencibir. Bai Zhang menggerutu, jangan keterlaluan. Kau, dari mana kau belajar semua trik ini? Bukankah Yi yang mengajarimu semua ini? Wanita berjubah hitam, berambut panjang, dan bertubuh ramping itu berhenti. Ia menatap gadis sembrono berkulit putih keperakan itu dan bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Hati Bai Zhang bergetar, dan ia ingin menyerah, tetapi harga dirinya tidak mengizinkannya. Kau salah, kan? Siming tiba-tiba tersenyum dan berkata, baiklah, aku tidak akan memegang tanganmu. Bai Zhang samar-samar merasa ini bukan hal yang baik. Jalanan di kota utara tampak sepi. Siming berdiri di tengah, memegang Ye Changong di satu tangan dan Bai Zhang di tangan lainnya, seperti seorang istri muda yang mengajak kedua putrinya berbelanja. Tulang naga sangkar kematian yang melingkari leher Bai Zhang berputar dan menyamar sebagai kalung. Ujung rantai yang terhubung dengan rantai itu menjuntai di sepanjang bagian belakang kerah bajunya. Rantai itu jelas sangat panjang, tetapi tidak jatuh ke tanah. Bai Zhang mengerucutkan bibirnya, menundukkan kepala, dan kehilangan kewibawaannya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Siming mengajak mereka makan dan mencari penginapan untuk menginap. Ye Changong menutup pintu dan jendela, menggulung selimut, membungkus dirinya dengan selimut itu, duduk di kursi, menatap Bai Zhang, dan berkata, katakan sesuatu padaku. Bai Zhang sedikit terkejut dan berkata, apa yang harus kukatakan? Ye Changong berkata, tentang pangeran kegelapan, tentang para dewa-dewa lainnya, tentang aku, dan semua yang kau ketahui. Bai Zhang berkata, apa yang aku tahu, kau juga tahu. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Ye Changong mengulurkan tangannya. Bai Zhang, yang mengantisipasi hukuman mati tulang naga lagi, bersiap menghadapi rasa sakit yang menyiksa, melihat sabit putih muncul di telapak tangan Ye Changong. Pupil Bai Zhang mengerut, dan ia berseru. Segel debu. Ini adalah pecahan otoritas segel debu, harta yang tak tertandingi oleh apapun di matanya. Ye Changong menutup tangannya dan berkata, katakan apa yang memuaskanku, dan aku akan mengembalikannya perlahan kepadamu. Bibir Bai Zhang mengerucut seperti pisau. Ia berdiri tak jauh dari Ye Changong, perak yang menyelimuti tubuhnya tampak mendidih. Ye Changong tak terpengaruh. Ia memasukkan segel debu ke dalam lengan bajunya dan bersandar di kursi kayu. Meskipun masih gadis muda, ia memancarkan perubahan gunung dan laut yang tak menentu.
Siming berdiri diam di samping, tanpa menyela, dan menuangkan teh untuk Ye Changong. Bai Zhang menarik napas dalam-dalam dan berkata lembut, Hange, akhir-akhir ini, kau tampak berkeliling dunia bersama kami, tetapi sebenarnya, kau sedang melarikan diri, tidak, atau lebih tepatnya, kau bersembunyi dari sesuatu. Ye Changong tidak menjawab. Ia mengambil teh dan menyesapnya, tidak tahu seberapa pekat atau berkualitas teh itu, tetapi hanya membasahi bibirnya. Aku melarikan diri dari apa? Tanya Ye Changong. Bai Zhang berkata, akhir-akhir ini kami berkelana di negeri bersalju di utara. Meskipun tempat ini terpencil, kami belum melihat hantu jahat, yang juga tidak masuk akal. Kerajaan Tuhan telah terbuka, kan? Ekspresi Siming sedikit terkejut. Ye Changong mengangguk pelan, iya. Bai Zhang menyipitkan mata keperakannya dan berkata, prioritas utama kerajaan ilahi pastilah membunuhmu dengan sekuat tenaga. Karena kau kurang percaya diri untuk melawan kejaran mereka, kau mengurung diri di kerajaan utara, mengaku berada di dunia sekuler, tetapi kenyataannya, menyembunyikan diri dengan persembunyian yang tak terlihat, menghindari kejaran kerajaan ilahi, kan? Ye Changong menatapnya dengan tenang, tanpa menjawab. Siming semakin terkejut. Ia tiba-tiba teringat bahwa mereka telah melakukan perjalanan dari laut ke danau ke sungai, dari gunung ke kota, tanpa tinggal lama. Perjalanan yang tampaknya seperti tamasya ini, sebenarnya adalah pelarian. Bai Zhang berbicara dengan semakin percaya diri, jadi kau tidak membiarkan Siming menyimpan pedang dan buku Ning terlalu lama, kau juga tidak mencari Nuwa dan 5 kaisar. Itu karena kau takut ketahuan, kan? Ye Changong berkata, kau memang menjadi jauh lebih bijaksana sejak kau tidak lagi menjabat. Bai Zhang tidak tahu harus senang atau sedih. Tahta sucinya telah direbut, dan merebutnya kembali mustahil. Mengikuti Chang'e adalah salah satu pilihan, tetapi itu juga jalan buntu. Para pengejarnya sedang dalam perjalanan, dan sisa kekuatannya dijepit oleh tulang naga. Jika dia tidak berpihak pada Henge, dia pasti sudah tercekik oleh rantai di lehernya dalam sekejap. Bai Zhang menatapnya dan berkata, Hange, kau hanya berpura-pura selama ini. Tanpa dukungan Buguan dan kerajaan suci Xuanfu, kau sebenarnya sangat lemah sekarang. Aku tidak mengerti bagaimana kau, yang memiliki 3 kekuatan, bisa menjadi begitu lemah. Ye Changong mendengarkan, dengan tenang, tanpa membahas pembalikan dunia selama 12 tahun, kekuatan yang tak terbayangkan bahkan oleh seorang dewa suci seperti Bai Zhang. Ye Changong bertanya, selain itu, kau sudah berada di sisiku begitu lama, apalagi yang kau duga? Bai Zhang menggeleng pelan, lalu berkata, tidak ada yang lain. Aku hanya tidak mengerti apa yang memberimu keberanian untuk memimpin perang perburuan ketiga dan menantang pangeran kegelapan. Aku tidak melihat peluang untuk menang. Aku juga tidak, kata Ye Changong. Bai Zhang bertanya, lalu kenapa kau melakukan semua ini? Mati syahid. Ye Changong, terbungkus selimut, meringkuk di kursi, tidak menjawab. Siming kembali merasakan kesepian yang hanya milik Yue. Ia membuka mulutnya sedikit, ingin mengucapkan kata-kata yang menenangkan, tetapi suara dentingan terdengar di telinganya. Itu adalah suara jendela yang terbuka oleh angin, tetapi itu bukan jendelanya sendiri. Itu adalah jendela setiap rumah di kota. Angin dingin bertiup dari suatu tempat di jalanan, dan saat angin itu lewat, jendela-jendela berderak terbuka seperti domino, pusaran daun-daun berguguran dan debu. Dia datang, kata Ye Changong, sambil menatap jendela yang tertutup. Tuan, gumam Siming. Wuxia terus maju, tanpa ragu menghunus pedang hitamnya dan menghalangi jalan. Pupil mata Bai Zhang mengerut, dan ia langsung bertanya, siapa? Tianji atau Kuan Lin? Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya. Ketika dentingan jendela menggelegar bagai guntur di telinganya. Angin dingin berhembus di tengkuknya, membuat tubuh Bai Zhang berkedut. Tubuhnya yang halus dan putih keperakan menggigil. Ia menoleh dan mendengar suara-suara sumbang dari jalan panjang itu. Titik. Sekte roh kuno dan menara Piao Miao berada dekat satu sama lain. Pada saat itu, Sang Suci Pedang belum berenang sejauh jutaan mil antara Laut Utara dan Laut Selatan, tetapi Ning Changjiu, pada sore hari kedua, melihat sosok menara Piao Miao di pantai yang sekeras besi. Seperti menara Luoshu, menara Piao Miao menjulang tinggi ke awan dan menempati area yang luas. Menara ini menyimpan sejarah dari 2000 hingga 1000 tahun yang lalu. Ning Changjiu tidak terlalu tertarik dengan sejarah ini. Perjalanan ke Laut Selatan berjalan tanpa hambatan. Liu Xiwan, dengan dalih akrab, semakin dekat dengan Ning Changjiu. Lu Jiajia sempat mengeluh tentang hal ini, tetapi mengingat situasi yang ada, ia tetap diam. Suara ombak Laut Selatan bergema di telinganya. Laut ini, yang dulunya dikobarkan oleh naga-naga kuno, tak berubah sedikit pun sejak kedatangannya. Yu Qing, menggenggam sebuah kocokan, mengamati mereka dari kejauhan. Setelah meninggalkan Sekte Roh Kuno, Ning Changjiu, dengan nama Sima Ming, telah menulis surat pedang kepada menara Piao Miao, memberi tahu mereka tentang niatnya. Meski begitu, pedang penekan abadi milik menara Piao Miao masih menunjuk mereka dari kejauhan, siap menyerang.
Apakah kalian ingin masuk? Tanya Lu Jiajia. Seperti Menara Luoshu, Menara Piao Miao juga memiliki 3 Master 5 Dao yang ditempatkan di sana, tetapi bagi Ning Changjiu sekarang, dua lainnya, selain Yu Qing, bukanlah ancaman. Sementara Ning Changjiu ragu-ragu, Yu Qing menjentikkan kocokannya, menarik kembali semua pedang penekan abadi. Suara biarawati Tao bergema dari kejauhan, meskipun aku menghindari dunia, aku tidak menghindari tamu. Karena kalian datang dari jauh, silakan masuk. Ning Changjiu diam-diam membuka mata tayinnya, memastikan semuanya aman, lalu mengangguk kepada Lu Jiajia dan Liu Siwan. Mereka bertiga memasuki menara bersama. Yu Qing menyapa mereka secara langsung. Nona Lu, lama tak bertemu. Yu Qing tersenyum kepada Lu Jiajia. Lu Jiajia membalas sapaannya. Yu Qing menatap Ning Changjiu dan berkata, ini pasti Tuan Zhang Jiu, guru yang terkenal di Tianbang tahun lalu, kan? Dia tahu nama Zhang Jiu bukanlah Zhang Jiu, dan dia juga tahu latar belakangnya pasti luar biasa. Mustahil bagi murid manapun untuk melompat dari puncak alam Istana Ungu ke dekat puncak alam 5 jalan hanya dalam 1 tahun. Mengenai asal-usulnya yang sebenarnya, bahkan Yu Qing pun tidak mencoba mencari tahu. Semakin tinggi alam seseorang, semakin ia mengerti bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Ning Changjiu mengangguk dan berkata dengan sopan, Zhang ini memberi salam kepada Guru Yu. Yu Qing juga membungkuk. Dia menatap Liu Siwan dengan ekspresi lembut dan berkata, apakah ini murid Paviliun Pedang? Liu Siwan mengangguk. Daftar hari ini sudah dikeluarkan, dan kata-katanya kasar. Semua orang tahu bahwa Liu Siwan telah dikeluarkan dari Paviliun Pedang. Yu Qing tidak bertanya lebih lanjut. Sejak Sekte Roh Kuno kembali dengan tangan kosong, dia telah memutuskan untuk mengasingkan diri dari dunia dan mengolah dirinya sendiri dengan sepenuh hati. Bahkan jika dunia kembali bergejolak lagi, dia tidak akan pernah meninggalkan rumah gunungnya, bertekad untuk hidup selamanya di laut dan melindungi dirinya sendiri. Meskipun ini bukan langkah yang keren, bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa bertahan hidup selama puluhan juta tahun bisa disebut abadi? Ia mengajak mereka bertiga berjalan-jalan santai di dalam gedung. Menara Piao Miao sangat besar, dan tur lengkapnya akan membutuhkan usaha yang luar biasa. Saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke gedung ini kali ini, Tuan Muda Zhang. Tanya Yu Qing santai. Apakah Anda tertarik dengan sejarah dari 1000 hingga 2000 tahun yang lalu? Ning Changjiu berkata, saya terjebak di Luoshu saat itu, terperangkap dalam arus sejarah, dan hampir binasa. Saya masih merasakan ketakutan yang masih tersisa. Jika Tuan Yu memiliki cara serupa, saya harap Anda akan berbelas kasih. Yu Qing tersenyum dan berkata, Luoshu adalah benda suci yang benar-benar unik. Menara Piao Miao hanya iri padanya, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan itu. Saat ia berbicara, sebuah kesadaran tiba-tiba menyadarkannya, mereka telah terperangkap di dalam Luoshu sebelum kehancuran gedung, yang berarti kemungkinan besar merekalah yang bertanggung jawab atas kejatuhannya. Yu Qing merasakan hawa dingin di hatinya, menyesal telah membiarkan mereka masuk. Ia menurunkan tangannya dan memutar gagang kayu pengocoknya. Yu Qing menuntun mereka ke atas. Dari dalam, bagian dalam menara Piao Miao, bentuk menara itu tak dapat dikenali. Setiap lantai menyerupai rumah pegunungan surgawi yang diselimuti kabut dan awan. Anak laki-laki emas dan anak perempuan giok berkeliaran, burung bangau dan rusa putih beterbangan, tangan mereka syarat dengan nektar dan buah persik, seperti gulungan yang sedang dibuka. Liu Siwan menatap pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Ia mendapati pakaiannya berbenturan dengan suasana lukisan itu. Sementara itu, Lu Jiajia dan Yu Qing, satu mengenakan jubah pedang seputih salju dan yang lainnya mengenakan jubah Tao murni, masing-masing dengan anggun melangkah di atas kabut, menyerupai makhluk surgawi dari dunia lain. Di dalam, mereka menunggangi burung bangau, menembus awan dan kabut dalam sekejap, tiba di atap menara Piao Miao. 1000 tahun sejarah, yang sebagian besar masih utuh, terukir di sini. Kehidupan terakhir Ning Changjiu tampaknya terjadi di awal milenium itu, dan tidak ada hal penting yang terjadi sejak itu. Yu Qing berkata, bangunan ini adalah wilayah terlarang di dalam menara Piao Miao. Karena kalian adalah tamu kehormatan, aku membuat pengecualian dan membawa kalian ke sini. Namun, kalian tidak boleh menjelajah lebih jauh ke area krusial di depan. Jika ada periode waktu yang kalian minati, aku bisa mengambilnya sendiri untuk kalian. Terima kasih, Tuan Yu, kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Di dalam menara Piao Miao, Yu Qing menyambut mereka dengan hangat dan penuh perhatian. Lu Jiajia tahu ini adalah caranya untuk menebus kesalahannya atas pelanggarannya sebelumnya ke Sekte Roh Kuno. Ning Changjiu memilih beberapa catatan sejarah dan membacanya. Catatan-catatan ini tidak menyebutkan tokoh-tokoh besar berpangkat dewa ilahi, sehingga tidak terlalu berarti baginya. Menjelang malam, Yu Qing bahkan menyiapkan kamar khusus untuk mereka. Ning Changjiu menolak, mengatakan bahwa ia memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi ia akan pergi ke menara nanti untuk memandangi laut, memenuhi keinginannya yang telah lama dipendam, lalu pergi. Yu Qing tidak melihat ada yang salah dengan ini. Ia hanya ingin segera mengusir ketiga tamu tak diundang ini, lalu menutup gedung dan mengasingkan diri selama seabad.
Angin malam berhembus lembut di sepanjang tepi menara Piao Miao. Lu Jiajia dan Liu Siwan berdiri di samping Ning Changjiu, menatap laut hitam bersamanya. Apa yang kau lakukan di sini? Liu Siwan tak kuasa menahan diri untuk bertanya setelah Yu Qing pergi sejenak. Kau tidak mungkin ke sini untuk menemui Tuan Yu itu, kan? Beraninya dia, tanya Lu Jiajia dingin. Liu Siwan mengerucutkan bibirnya dan berkata, Tuan Besar Sekte Lu, apa yang tidak bisa dilakukan orang jahat ini? Jangan bersikap sekejam itu, kau memang berhati lembut sejak kecil. Aku pernah melihatmu, Lu Jiajia menutup mulutnya. Bagaimana mungkin roh pedangmu bisa seperti gurumu? Lu Jiajia memarahi, jangan mencoreng reputasi puncak Tianku kita saat kau jauh dari rumah. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, bukankah roh pedang itu juga pedang yang kutempa di kehidupanku sebelumnya? Bukankah itu sama saja dengan memarahi dirimu sendiri? Kau, pipi Lu Jiajia sedikit menggembung, tak tahu harus membantah bagaimana. Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Kita datang ke Laut Selatan untuk urusan serius. Ya, Ning Changjiu mengangguk pelan, menatap laut dengan hikmat. Ia percaya bahwa tak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Saat itu, di reruntuhan pagoda, ia secara tak sengaja menemukan kesadaran itu jauh di dalam dirinya. Jadi, pasti ada petunjuk. Ning Changjiu duduk bermeditasi di tepi laut. Mata bulan terbuka, seketika menyelimuti air yang berpusat di sekitar menara Piao Miao. Ning Changjiu bisa mendengar deru laut, melihat setiap ikan berenang dan setiap alga tenggelam. Ombak di atas dan arus bawah laut mewujud dalam benaknya, bagaikan simbol-simbol unsur, tak lagi menghalangi apapun. Kesadaran Ning Changjiu tenggelam ke dasar laut. Dasar laut sebagian besar berpasir lembut, redup, dan dingin. Ning Changjiu seolah tak menyadari apapun. Menggunakan upacara Agung Yin Yang, ia melambungkan jiwanya ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkannya mengintip rahasia yang terpendam jauh di dalamnya. Ia mencari tanpa hasil. Lu Jiajia dan Liu Siwan menunggu dengan cemas di dekatnya. Sesaat kemudian, Ning Changjiu mendesah pelan dalam hati, pikirannya berhenti di tepi jangkauan mata bulan. Sebuah lubang besar tersembunyi di dalam laut. Lubang yang dalam itu gelap, dan tak seorang pun tahu apa yang terkubur di sana. Kesadaran Ning Changjiu meresap sedikit demi sedikit. Detak jantungnya semakin cepat. Mata bulan menembus pasir bagai air laut, dan ia menyentuh sebuah benda lunak. Benda itu tampaknya juga sebuah kesadaran, seperti kesadaran di reruntuhan menara. Kesadaran ini juga mengekspresikan emosi yang sama dengan kuat. Tepat ketika ia ingin menjelajah lebih dalam, di rumah ungu, gagak emas tiba-tiba berkokok seperti ayam jantan yang mengumumkan fajar, mengeluarkan suara nyaring dan berbahaya. Saat Liu Siwan dan Lu Jiajia masih menatap Laut Selatan, Ning Changjiu tiba-tiba membuka matanya dan memaksa pikiran dan pandangannya kembali. Seekor gagak emas terbang keluar, melahap Liu Siwan dan Lu Jiajia yang masih agak linglung. Cahaya keemasan menyelimuti sosok mereka, dan mereka lenyap dari platform pemandangan laut menara Piao Miao. Hampir seketika, platform itu dihantam oleh kekuatan yang luar biasa, hancur dan jatuh ke laut. Sebuah tombak emas jatuh ke laut, hampir setinggi menara Piao Miao. Pemandangan serupa terjadi di dekat kerajaan barat. Setelah kehancuran kerajaan ilahi Xuanfu, kakak perempuan tertua dan saudara laki-laki kedua, sebagai pendeta dan raja surgawi kerajaan ilahi, terpaksa pergi dan kembali ke dunia fana. Tidak menyadari lokasi guru mereka saat ini, mereka memilih titik pendaratan teraman di barat, tempat Xie saat ini memimpin 3000 dunia kerajaan barat. Tanpa bulan, kekuatan kakak perempuan tertua dan saudara laki-laki kedua juga sangat berkurang. Saat malam tiba, keberadaan mereka akhirnya ditemukan, dan pukulan kerajaan ilahi menghantam dari langit. Di kerajaan ilahi, sesosok emas di angkasa luas mengamati segalanya dengan wajah tanpa ekspresi. Kerajaan utara, Laut Selatan, dan kerajaan barat. Ia membagi kekuatannya menjadi 3 bagian, menyerang 3 lokasi berbeda. Ini akan sulit bagi dewa-dewa lain, tetapi tidak baginya. Ia memiliki 3 kuda perang. Yang terbaik, kuda ilahi emas, yang tengah, kuda ilahi perak, dan yang terendah, kuda ilahi perunggu. Saat ini, kuda ilahi perunggu berada di negeri utara, kuda ilahi perak berada di Laut Selatan, dan kuda ilahi emas berada di negeri barat. Ia adalah kuda surgawi milik dewa ilahi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.